Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang jarak antara titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, supaya lebih mudah, kita akan menggunakan kubus ABCD, EFGH berikut untuk belajar teman-teman. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu jarak antara titik dengan titik. Jarak antara titik A dengan titik B itu adalah panjang segmen garis AB atau ukuran segmen garis AB, teman-teman. Nah, sebagai contoh, ketika kita ingin mencari jarak antara titik A dengan titik C, oke, titik A dengan titik C, maka pertama kita harus membuat segmen AC dulu. Kita buat segmen AC, AC. Nah, panjang segmen AC inilah yang nanti akan menjadi jarak antara titik A dengan titik C. Cukup mudah ya. Nah, sebagai contoh, ketika kubus ABCD, EFGH memiliki panjang sisi 4 cm misalkan. Oke, saya taruh di sini 4 cm. Berapa panjang ruas garis AC yang merupakan jarak antara titik A dengan titik C? Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan segitiga ACD, teman-teman, atau CAD. Nah, kalau teman-teman lihat, segitiganya seperti ini. A, D, C, yang merupakan segitiga siku-siku di titik D. Nah, dari data yang diketahui, karena panjang sisi kubus itu adalah 4 cm, maka AD 4 cm dan CD juga 4 cm. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa menghitung panjang ruas garis AC, yaitu 4 akar 2 cm. Nah, sehingga jarak titik A dan titik C itu adalah 4 akar 2 cm. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami? Sekali lagi, jarak antara titik A dengan titik B itu adalah panjang ruas atau segmen garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Oke, cukup mudah. Nah, next, kita akan belajar tentang jarak antara titik dan garis, teman-teman. Oke. Nah, misalkan di sini ada titik E yang warnanya merah, sudah saya kasih warna merah. Kemudian kita ingin mencari jarak antara titik E dengan garis HG. Oke, jelas ya? Kita ingin mencari panjang titik E dengan garis HG. Nah, untuk mencari jarak antara titik E dengan garis HG, langkah pertama adalah kita buat garis yang tegak lurus garis HG dan melalui titik E. Ulangi, langkah pertama adalah membuat garis yang tegak lurus garis HG dan melalui titik E. Oke. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman? Berarti garis yang tegak lurus dengan garis HG itu adalah garis EH. Oke, coba saya ganti warna dulu biar kelihatan. Oke. Nah, garis yang berwarna merah itu adalah garis yang tegak lurus HG dan melalui titik E. Garis HG dan garis yang berwarna merah atau EH itu berpotongan di titik H. Oke, berpotongan di titik H. Nah, teman-teman, jarak antara
titik E dengan garis HG itu adalah panjang segmen garis EH. Karena titik H merupakan perpotongan antara garis HG dengan garis yang tegak lurus HG dan melalui titik E. Oke, jadi panjang EH itu berapa? Kalau misalkan panjang kubusnya 4 cm, berarti ya EH-nya 4 cm juga. Hal ini berarti jarak antara titik E dengan garis HG itu adalah 4 cm. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Oke, berikutnya kita masih akan mencari jarak antara titik ke garis. Tetapi sebelumnya, oke, saya hapus dulu yang tadi sudah. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencari jarak antara titik A dengan garis BD. Oke, saya buat dulu garisnya. Oke, bagaimana cara mencari jarak antara titik A dengan garis BD? Ingat, langkah pertama adalah membuat garis yang tegak lurus BD dan melalui titik A. Oke, sudah ya. Berikutnya, kita mencari perpotongan antara kedua garis tersebut. Nah, di situ ada titik K. Sehingga jarak antara titik A dengan garis BD itu adalah panjang segmen garis AK. Oke, sekarang mari kita coba hitung. Misalkan kubusnya masih memiliki panjang sisi 4 cm, teman-teman. Kita ingin menghitung jarak antara titik A dengan garis BD ya, BD yang sudah kita ketahui yaitu panjang segmen garis AK. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita bisa menggunakan segitiga. Oke, segitiga apa teman-teman? ADP, segitiga ADP ya. Nah, kemudian K itu di sini. Ya, dia tegak lurus. Di sini ada titik K. Nah, apa yang kita punya? Panjang sisi kubus adalah 4 cm. Berarti di sini 4, di sini 4. Sehingga panjang BD itu adalah 4 akar 2. Nah, sebenarnya untuk mencari panjang AK ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan luas segitiga, teman-teman. Berarti setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Pertama, ketika AD sebagai alas dan AB sebagai tinggi. Dan yang kedua, ketika BD sebagai alas dan AK sebagai tinggi. Maka setengah dikali 4 dikali 4 sama dengan setengah kali 4 akar 2 dikali AK. Nah, dari sini kita peroleh AK sama dengan 4 per akar 2. Berarti berapa? 2 akar 2. Nah, karena panjang segmen garis AK itu adalah 2 akar 2, maka jarak titik A dan garis BD itu sama dengan 2 akar 2 cm. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Oke, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Saya hapus dulu. Oke. Nah, yang berikutnya, kita akan coba mencari jarak antara titik dengan bidang, teman-teman. Oke, jadi misalkan jarak antara titik A dengan bidang CDHG. Oke, menurut kalian jaraknya berapa?
Misalkan panjang sisi kubusnya adalah 4 cm. Berarti jaraknya berapa? Nah, untuk mencari jarak, langkahnya sama. Kita buat garis yang tegak lurus. Kalau di sini tegak lurus bidang, kemudian melalui titik A. Nah, berarti garis yang tegak lurus tadi itu adalah garis apa tuh teman-teman? AD ya. Saya kasih warna dulu biar sedikit berbeda. Oh, bisa langsung dari situ ternyata. Oke. Nah, seperti ini. Jadi jarak antara titik A dengan bidang HGCD adalah segmen garis AD. Kenapa segmen garis AD? Pertama, tadi kita sudah membuat garis yang tegak lurus bidang CDHG dan melalui titik A, yaitu garis AD. Kan ini garis yang tegak lurus. Nah, berarti garis ini akan memotong bidang CDHG di titik D. Di titik D ya. Makanya jarak antara titik A ke bidang CDHG itu adalah panjang segmen garis AD. Kalau kubus ini memiliki panjang 4 cm, berarti jaraknya adalah 4 cm. Nah, jadi teman-teman, untuk mencari jarak antara titik ke titik, titik ke garis, atau titik ke bidang, itu cukup mudah. Kalau titik ke garis dan titik ke bidang, buat garis yang tegak lurus, kemudian perpotongan antara garis baru dengan garis yang sudah diketahui itu adalah titik proyeksinya, dan hubungkan titik mula-mula dengan titik proyeksinya tersebut. Panjang segmen garis kedua titik tersebut merupakan jarak antara titik yang dimaksud dengan garis atau bidang tertentu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya dan silahkan diketik di kolom komentar. Oke, thank you. Selamat pagi.